juga Coach, Bos, dan Susinda. Saya singkat saja, pertama-tama saya berterima kasih untuk jemaat Getsemani yang sudah bersedia dan ada bersama-sama di aula saya kurang lebih 1 tahun. Saya sungguh berterima kasih dan saya bangga karena tempat saya bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saya juga menyampaikan dan merasa sangat bahagia, sangat bangga dan salut kepada jemaat Getsemani Tarus Timur yang begitu kompak, di mana hari ini gedung gereja Getsemani Tarus Timur, kalau kemarin hari ini ada di seberang jalan, kemarin ada di samping saya, tapi tetap saya akan melangkah 2 langkah sampai juga di jemaat Getsemani Tarus Timur. Saya harapkan bahwa kekompakan ini, kebersamaan ini tetap kita jaga, karena saya dengar tadi Mama Pendeta ini sudah berkhotbah dengan baik. Kita berbeda darah, tapi kita harus satu hati. Untuk itu saya cuma memberikan satu cerita singkat saja, karena yang selalu terngiang di hati atau di pikiran saya. Cerita singkatnya begini Bapak Mama. Satu orang developer, satu orang kaya, dia yang biasa bangun real estate. Dan satu hari dia punya kepala tukang yang paling hebat. Dia sudah bekerja sama dengan dia berpuluh-puluh tahun, minta berhenti atau minta resign. Bosnya ini bingung, kenapa kamu minta resign? Karena semua bangunan kamu selama mau bekerja dengan saya tidak pernah dikomplain oleh orang. Dan saya bisa naik hari ini, saya bisa kaya, saya bisa punya semua karena hasil kerja kamu bersama tim kerja. Terus orang ini bilang, ya bos, saya tetap minta resign, saya minta berhenti, istirahat, cuti, bukan cuti, berhenti. Bosnya tanya lagi sama dia, kamu sudah pikir baik-baik? Sudah. Apakah kamu punya gaji kurang? Tidak. Apakah fasilitas kamu kurang? Tidak. Apakah ada masalah dengan orang di dalam? Dia katakan tidak. Apakah kamu ada kurang hati dengan saya sebagai pimpinan? Tidak. Terus kenapa kamu minta berhenti? Bos ini merasa menyesal kalau melepaskan kepala tukang yang hebat ini. Apapun diminta oleh kepala tukang ini pasti bosnya akan mengiyakan atau akan mengaminkan. Tapi orang ini bilang tidak. Sudah, kalau begitu kamu pulang dulu. Saya kasih waktu 1 minggu berpikir. Nanti kamu kembali. Apa kamu tetap mau berhenti atau kamu apa yang kamu mau? Saya akan penuhi semuanya. Seminggu kemudian singkatnya dia kembali dan bosnya duduk, dia masuk lewat security sampaikan dan bosnya kata suruh dia masuk lewat sekretaris dia masuk. Dia duduk, bosnya tanya apa kamu sudah berpikir dengan baik? Dia yang tertunduk dan dia bilang sudah bos. Kenapa kamu mau berhenti? Apa yang kamu butuhkan sekarang kamu buka hati dengan saya, bicarakan saja terus terang. Apa yang kamu butuhkan saya akan menggenapi atau saya akan mengiyakan semuanya. Tapi tetap dia katakan minta maaf bos yang baik, saya tetap minta berhenti. Bosnya ini sudah kelabakan, tidak ada jalan lain. Akhirnya bosnya supaya bisa menunda waktu orang ini jangan cepat-cepat berhenti, dia cari akal. Dia bilang begini, kalau begitu saya minta satu permintaan terakhir dari saya, kamu tolong, saya harapkan kamu bisa mengiyakan. Dia bilang coba bos permintaan apa? Dia katakan bosnya, bos minta maaf, bos katakan kepada kepala tukang ini atau mandor ini, saya minta kamu satu saja, kamu tolong bangun kasih saya satu rumah yang terakhir. Kamu bangun rumah kasih saya satu saja yang terakhir. Apapun bahan kamu minta saya kasih, tapi yang terakhir. Terserah kamu bekerja berapa lama, kamu silakan bekerja, tidak ada limit waktu. Tapi kamu tolong bekerja dan kamu buat satu rumah untuk saya yang terakhir. Dia pikir-pikir, akhirnya dia jawab bosnya dengan sangat berat. Bosnya bertanya, apa kamu bisa? Permintaan saya terakhir. Pikir-pikir dia jawab, siap bos, saya laksanakan. Ya bosnya berharap dia kerja rumah itu lama supaya masih ada waktu untuk dia punya hati pikiran berubah, mungkin dia bisa tetap bekerja. Tapi kepala tukang ini
Yesus jawab iya. Dia dengan begitu luar biasa terburu-buru kejar tayang supaya dia cepat berhenti. Hanya 1 bulan rumah itu selesai. Dan setelah selesai rumah itu dia bawa kunci rumah ini ke bos. Bos, rumah yang bos bisa sudah selesai dan saya ini akan serahkan kuncinya dan saya panik. Bosnya kaget sekali. Kok 1 bulan rumah sebesar ini sudah selesai? Akhirnya bosnya katakan, baik, terima kasih. Kamu silakan. Terima kasih bos. Dia keluar beberapa lama, bosnya bel kembali lagi. Bel kembali suruh dia kembali. Security panggil, sebentar dulu, bos panggil. Dia merasa heran, ada apa membuat saya kembali? Dan bos ini begitu dia masuk di ruangan fisiknya, bos ini ambil kunci rumah ini dan serahkan ke bos. Inilah hadiah terakhir dari saya untuk kamu. Dia kasih kunci rumah yang dia bagi. Begitu dia terima kunci rumah ini, bukan dia senang bapak ini. Dia terhasil menangis. Sambil jalan pulang, sepanjang jalan dia menangis. Sampai di rumah, istri anak-anaknya tanya, kenapa bapak menangis? Dia cuma kasih tunjuk kunci rumah ini, tapi dia tidak bisa bicara. Kenapa kunci rumah ini? Dia betul-betul tersenyum. Terakhir, dia bilang sama istri dan anak. Ternyata rumah yang saya kerja terakhir itu, bos berikan kepada saya. Saya tidak berpikir kalau rumah itu bos berikan kepada saya. Bapak Ibu, makna dari hal ini, kita semua jemaat Getsemani, kita semua yang hadir hari ini, apa yang kita buat untuk Tuhan? Apa yang kita buat untuk Getsemani? Apakah ini mungkin Tuhan minta kita buat yang terbaik, dan mungkin ini Tuhan berikan kepada kita yang terakhir. Mari kita semua bersama-sama seperti apa pesan Mama Pendeta tadi, kita tetap bergotong royong, kita tetap bersatu hati, kita tetap kompak sehingga Getsemani selalu timur terbiasa berada menjadi milik kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.